Punten Bapak Ibu, barusan yang merekam siapa ya? Dinda, Dinda. Oh, Dinda ya. Dinda dan Abdul Halim. Oh. Dinda dan Abdul Halim. Iya, Pak iya. Abdul aja ya? Atau Pak saya Abdul, Pak? Ya, oke, saya juga bisa. Nanti saya taruh di Google Drive, nanti bisa open semuanya di laptop masing-masing. boleh, boleh. Oh, oke. Mas Lim telah rekamin deh, punten. Ya. Baik. Oke. Saya nggak freeze ya. Nah, baik. Ya. Mas Lim, suara Ya. saya kedengeran? Oke, siap, kedengeran. Nggak freeze ya. Oke. Saya jadi host nggak di sini ya. Oh, Dinda bisa jadikan saya co-host atau host nggak? Bro Juanda nih. Dinda bisa jadikan saya itu nggak ya? Nggak bisa ya? Ya udah deh. Baik Bapak Ibu, ya selamat malam, salam sehat, salam kebaikan. Puji dan syukur kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita boleh berkumpul malam ini. Bapak Ibu, selamat datang ya di KUE. KUE itu adalah Kuliah Umum ECI ya. Jadi ini merupakan sebuah forum untuk menjadi pembelajaran publik Bapak Ibu. Ya, selamat datang buat guru-guru saya, Prof. Tirta, Prof. Rian, juga sahabat saya Dr. Jeki, Dr. Pak Hadi dan juga Dr. Indrawan. Bapak Ibu, baik, kita akan mulai budaya baru. Sebelum kita memulai, kita akan mengheningkan cipta sejenak. Mengheningkan cipta dimulai. Mengheningkan cipta selesai. Baik Bapak Ibu, Kue Eci ini adalah merupakan bentuk semangat untuk mengembangkan literasi publik yang dilakukan oleh Eci Network Bapak Ibu. Eci Network itu merupakan kumpulan antar kita. Puji syukur itu udah berlangsung sejak 2014 Bapak Ibu. Saat ini kumpulan kita sudah berkisar 1000-an. Saya bersyukur banyak tokoh-tokoh, edukator, entrepreneur, leader berkenan berkumpul di Eci Bapak Ibu. Buat Bapak Ibu mungkin yang belum mengikuti Instagram bisa memfollow Instagram Eci Network Bapak Ibu. Nah dari situ nanti kita akan membangun komunikasi. Bapak Ibu malam ini kita akan memperbincangkan tentang mempercakapkan tentang startup ya. Kalau mau pakai bahasa formalnya kita melakukan kolokium ya. Makanya tadi saya bilang tuh sama Dr. Indrawan, Dr. Jeki, Pak Hadi, saya nanti bilangnya bukan paparan, tesis Bapak Ibu, tesis. Artinya memang di ruang ini kita membuka setiap orang untuk menyatakan apa yang baik menurutnya. Tapi sekaligus kita juga membuka pintu untuk membangun berbagai dialog, membangun diskursus, membangun sintesis pada akhirnya Bapak Ibu. Nah puji syukur malam ini kita sudah kehadiran tamu-tamu terhormat. Nanti kita akan mendapatkan kata sambutan dari promotor saya, guru saya, Prof. Tirta Murti Utama, merupakan wakil rektor dari BINUS University, Bapak Ibu. Salam sehat Prof. Tirta, terima kasih sudah hadir. Prof. Tirta ini merupakan scientist, merupakan profesor yang menggeluti 2 bidang keilmuan Bapak Ibu. Beliau merupakan seorang business dan manajemen science. Yang berikutnya beliau juga merupakan ilmuwan pada bidang hubungan internasional. Prof. Tirta, terima kasih sudah hadir. Malam ini juga kita akan nanti mendapatkan tanggapan dari guru saya, Prof. Rian Nugroho. Beliau merupakan pakar kebijakan publik Indonesia. Beliau merupakan narasumber di berbagai acara besar Bapak Ibu, merupakan guru di Lemhanas, guru di Sekolah Angkatan Darat dan berbagai instansi lainnya juga termasuk di korporasi. Saya sendiri mengambil S3 karena terprovokasi oleh buku beliau Membangun Entrepreneur Indonesia. Malam Prof. Rian, sudah hadir Prof? Baik.
Nah, malam ini juga kita kedatangan tamu-tamu terhormat yang akan menjadi guru kita, menjadi dosen kita semua. Ya, pertama-tama saya memperkenalkan Dr. Indrawan Nugroho, Bapak Ibu. Ya, di forum ini kalau tidak ada yang mengenal YouTube beliau, sayang. Dimanapun forum berada, pasti, oh ini Pak Indrawan ya. Saya mengikuti YouTube Bapak, termasuk ketika rapat kami tadi siang ya, kebetulan puji syukur saya dan Pak Indrawan kami tadi siang rapat ketemu Dirjen Dikti Bapak Ibu ya, berbicara tentang edukasi Indonesia. Di situ membangun berbagai diskusi dan juga berbagai orientasi baik. Ya Bapak Ibu, Dr. Indrawan ini merupakan pakar inovasi Bapak Ibu. Secara sederhana, monggo di follow YouTube-nya beliau. Di mata saya, beliau itu merupakan arus literasi yang luar biasa bagi kita semua, termasuk saya. Bro Indra, gua kalau lagi pusing, aku lihat YouTube-mu tuh. Emang lain kalau orang pinter ya, pusing nontonnya YouTube edukasi ya. Kalau saya pusing nontonnya YouTube yang goyang-goyang gitu tuh, yang di TikTok itu. Beda emang ya, beda makom. Aku kalau lagi down, nonton YouTube-nya Pak Indrawan ini teman-teman. Waduh, semangat bisnis saya, semangat edukasi saya bangkit lagi. Bro, thanks a lot. Bro Indrawan, thank you berkenan hadir malam ini. Ya, berikutnya juga narasumber kita adalah Bapak Hadi Kuncoro, Bapak Ibu. Beliau merupakan startup Indonesian senior startup, Bapak Ibu. Beliau merupakan perintis awal-awal Jalora bersama Mas Nadim dan beberapa startup senior dan juga beberapa startup beliau kembangkan, termasuk juga sekarang beliau mengembangkan Power Commerce, ya Bapak Ibu. Bro Hadi, selamat malam, salam sehat, Bro. Selamat malam. Ini terima kasih banget dan deg-degan banget ini dengan guru-guru saya, ada Dr. Indrawan, ada Dr. Pimpin, wah semua Dr. Jeki, juga Prof. Tirta. Luar biasa. Saya akan belajar banyak di sini malam ini. Siap, siap Bro Hadi. Teman-teman, Pak Hadi ini punya semangat yang kuat sekali mengempowering orientasi startup Indonesia. Saya respect sekali dengan semangat beliau. Pak Hadi, thank you ya sudah hadir. Sama-sama, terima kasih. Dan juga sahabat saya yang akan menjadi narasumber kita malam ini juga ada Dr. Jeki Musri, Bapak Ibu. Beliau merupakan presiden saya pada Indonesian Council for Small Business. Beliau juga merupakan guru marketing, Bapak Ibu. Beliau termasuk yang guru marketing yang membuat saya sangat kagum sekali, mampu gitu mengawinkan konsep marketing dengan konsep finance. Saya sendiri kaget, loh kok bisa tersambung seperti itu. Bro Jeki, selamat malam, salam sehat, brother. Selamat malam, Mas Indi. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian, Bapak Tirta, Prof. Rian, kemudian Pak Hadi dan juga Pak Indrawan. Selamat malam semuanya. Senang bisa di sini. Siap, siap Pak Jeki, thanks a lot sudah berkenan hadir. Baik Bapak Ibu, tanpa berpanjang lebar, kita akan memulai diskusi kita kepada guru saya, guru kita semua, Prof. Tirta Mursitama, untuk menyampaikan kata sambutan dan juga pemantik diskusi. Pada Prof. Tirta, waktu dan tempat saya persilakan. Monggo Prof. Baik, terima kasih Pak Pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu Bapak Ibu, salam bahagia. Yang terhormat saya sapa dulu ya, Pak Indrawan, Pak Jeki, Pak Hadi, dan juga Prof. Rian ya. Saya harus sampaikan, Prof. Rian ini sebenarnya termasuk guru intelektual saya ya. Beliau udah tulis banyak buku, saya baru memulai menjadi researcher. Nanti kalau Mas Rian ingat waktu masih banyak tulisan dengan teman-teman waktu lebih muda di Bappenas dulu. Sangat produktif sekali. Bahkan buku yang terbaru ya, nanti Prof. Rian nanti boleh sharing juga, karena kebijakan publik ternyata juga masuk ke ranah satu hal yang menarik sekali, kebijakan luar negeri. Nah, suatu saat mungkin kita bisa kupas itu Pak Pimpin. Ya. Siap. Bisnis, public policy, international relations itu penting. Dan juga salah satu guru saya di sini Pak Ahmad Mukhlis Yusuf ya, yang salam sehat selalu Pak Kanda Mukhlis, yang tidak hanya di Prof. Tirta, terima kasih. Ya, sehat selalu. Bang Ahmad, selamat datang Bang Ahmad. Ya. Tidak hanya di BINUS ya, tetapi juga sama aktivisme yang lain. Baik, Bapak Ibu, tentu saya menyambut baik ya. Ini sebenarnya saya mungkin tidak dalam kapasitas seperti para pembicara-pembicara kita dalam bicara startup ya. Bidang saya tadi yang disampaikan Pak Pimpin memang itu kadang-kadang agak
terlalu glorifikasi. Ya saya memang mendalami bisnis manajemen ya, strategic management, tapi spesifik akhir-akhir ketika di guru besar saya ada bisnis internasional, karena saya secara sederhana itu mencari intersection ya, antara hubungan internasional yang lebih makro ya. Karena di sana juga belajar isu-isu ekonomi, politik internasional dengan bisnis. Karena saya yakin Bapak Ibu sekarang tidak hanya di kalangan bisnis saja yang harus ngerti negosiasi, ngerti diplomasi ya, tetapi yang di international relations ya, di hubungan internasional yang jago diplomasi, isinya itu ya salah satunya adalah bisnis kan, ekonomi gitu ya secara umum. Nah kita lihat ya beberapa tahun belakangan ini Presiden kita ya Pak Jokowi dalam 2 periode ini menggariskan bahwa diplomasi ekonomi, diplomasi bisnis itu penting. Jadi makanya saya melihat kalau kita juga lihat beberapa kondisi sekarang ya, bahwa Menteri Investasi misalnya Ketua BKPM sangat agresif. Dan adanya juga Menko Maritim dan Investasi ya, itu Ibu bisa membayangkan berarti itu betapa pentingnya gitu ya, investasi bisnis yang dibalut juga dalam kerangka diplomasi. Nah mungkin kesempatan lain nanti Prof Rian juga bisa membahas ini, atau nanti dalam konteks ini kita bisa diskusi lebih lanjut dengan para narasumber kita. Yang ingin saya sampaikan adalah ajang ini baik sekali, bagus sekali ya, multidisiplin, banyak ahlinya dan juga banyak praktisi. Justru sebenarnya saya juga ingin banyak belajar. Ya, saya ini mungkin banyak ngomongin bisnis, cerita tentang bisnis, membimbing Pak Pinpin gitu ya, bisnis ini, bisnis itu. Tapi kebanyakan memang dari literatur ya, dari textbook, dari banyak artikel-artikel. Nah, tentu seperti Pak Jeki, Pak Indrawan, ya, Pak Hadi yang udah katam di 2 dunia itu bisa membuktikan. Kalau saya mungkin belum sahih gitu, belum sah gitu ya, untuk mengatakan cuman ahli bisnis saja tapi belum praktek bisnis. Nah, semoga dalam EC Network ini ya, saya udah bilang Pak Pinpin, ayo saya juga diajak sama-sama biar saya juga belajar, karena ketika nanti saya membimbing ataupun mengajar mahasiswa itu menjadi hal yang saya kira relevan, bicara soal realita di lapangan dan juga bagaimana mengabstraksi. Mungkin sejauh ini sebagai guru besar, kekuatan abstraksi, kekuatan kemudian secara lebih sains gitu ya, membuat model ya, framework yang nanti sebenarnya itu harus tetap diuji lagi. Nah ini kan semacam satu lingkaran ya, siklus yang terus tidak ada ujungnya. Makanya dalam forum-forum seperti ini saya juga berharap ada ide-ide brilian yang nanti bisa kita bawa kepada mahasiswa-mahasiswa saya. Saya lihat ada beberapa mahasiswa saya juga yang baik sedang menempuh doktor maupun yang sudah lulus nih, beberapa ada juga di sini. Jadi saya lihat ini ya bagus nih Pak Pinpin, satu networknya gitu ya. Jadi tidak hanya diberikan arahan-arahan tentang disertasinya, tapi juga lihat dalam dunia nyatanya seperti apa, sehingga fenomena-fenomena ataupun nanti hasil dari uji-uji statistik itu ya misalnya bisa ada konteksnya, ada jawabannya, ada temuan yang lebih relevan. Nah, terkait dengan startup tentu sangat penting kita lihat ya, makin banyak startup menurut saya sangat bagus. Terlepas banyak ahli mengatakan ya ini namanya baru merintis, ada early stage, nanti ada lagi yang di tengah sampai ada major, ada nanti jatuh dan segala macam. Bagaimana melalui valley of death itu menurut saya sangat penting sekali ya, sebagai sebuah startup. Tapi saya yakin ya kita semua tahu survival-nya itu sangat kecil. Jadi tapi tidak berarti bahwa ide-ide munculnya startup itu harus dibunuh gitu ya. Makin banyak trial and error, menarik sekali. Justru nanti kita akan dengar dari Pak Jeki, Pak Indrawan, Pak Hadi juga yang sudah malang melintang di situ. Sebenarnya bagaimana sih misal dikatakan startup terus kemudian dia dikatakan sudah lulus gitu ya. Kebetulan ada juga satu mahasiswa saya ini, kalau ada, sehingga saya Pak Niko kalau ada ya di sini, dia juga sedang membahas tentang startup ya. Ada tahapan, katakanlah kalau kita membagi 3 gitu ya, di tahapan mana ya, atau apa sih yang menyebabkan suatu startup itu bisa naik kelas gitu ya, masuk lulus ke tahapan berikutnya, membuat dia survive, dia naik lagi ya. Nah ini yang ujungnya mungkin nanti langsung sudah bukan menjadi startup lagi ya, udah menjadi perusahaan yang bahkan yang besar, menemukan bisnis model, bisnis prosesnya yang benar, sehingga dia
bisa mapan menjadi sebuah perusahaan. Nah ini mungkin kalau tadi ditantang Pak Pinpin apa namanya triggernya ya walaupun masih bersifat umum mungkin nanti kita bisa memulai dengan itu walaupun masih bersifat sangat umum. Demikian Bapak Ibu saya menyambut baik apa namanya forum-forum ini ya mungkin ada kesempatan lain saya juga ingin menjadi peserta ya Pak Pinpin ya biar saya banyak menyerap gitu. Terima kasih banyak Bapak Ibu saya sehari-hari di BINUS ya kemudian kalau Bapak Ibu juga mengikuti saya belajar dari Pak Indrawan juga saya subscribernya Pak Indrawan di YouTube cuman saya fokusnya ke penelitian jadi kalau yang lagi riset penelitian S3 mampir ke channel saya semoga saya bisa collab dengan Pak Indrawan, Pak Jeki, Pak Hadi gitu ya dalam apa namanya video-video saya berikutnya. Demikian terima kasih sukses buat teman-teman semua. Habis ini saya izin pakai HP ya saya nanti akan ikutin di jalan sampai menuju ke rumah. Terima kasih Pak Pinpin sukses semua. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ya, Bapak Ibu, buat saya Prof. Tirta ini sangat kebapaan, Bapak Ibu. Saya jujur aja kagak ngerti disertasi, Bapak Ibu. Kalau bukan Prof. Tirta yang jadi promotornya, nggak yakin saya bisa lulus. Nanti kita bikin cerita bedah disertasi di sesi yang lain, Pak ya. Menarik juga itu. Tapi itu Bapak Ibu ya, bicara tentang kebapaan ya, saya diberkati dengan kalimat Prof. tadi, Prof. Trial and error ya. Jujur aja ya, ini kan hyper paradigma kan, perlu ada atau tidak nggak sih startup ini. Tapi tadi kalimat Prof tadi bilang trial and error itu suatu wisdom tersendiri Bapak Ibu di tengah pendefinisian dunia startup ini kan, ini sangat dynamic sekali. Juga terima kasih Prof selain memantik diskusi ini, Prof juga sudah memantik ECI Prof. Jadi memang ketika Prof tadi memantik Prof Rian, memanggil Prof Rian tadi itu juga menjadi inspirasi buat saya untuk saya mencoba melayani melalui wadah ECI ini, Prof. Jadi Prof Tirta, Prof Rian, Prof Ningki, Bang Ahmad, dan Pastor Jimmy, dan teman-teman lain, monggo kalau punya ideation, konten, topik, monggo kontak saya. Dengan senang hati saya akan menyelenggarakan itu untuk menjadi keterahan bagi kita bersama. Prof Tirta, terima kasih untuk kata sambutannya dan pantikan bagi diskusi kita. Hati-hati di jalan, Prof. Terima kasih banyak. Baik, Bapak Ibu, malam ini kita akan mendengarkan, sorry ya, Bro Indra, Bro Jeki, Bro Hadi, aku pakai kata tesis. Memang aku pengen apa ya, pengen membumikan itu gitu loh kan, kuliah umum ECI gitu kan, jadi percakapan gitu kan, saya mencoba mengindonesiakan kita gitu kan, percakapan tentang kolokium, tesis sebagai sebuah semangat. Ya ini rumah kita bersama untuk menyatakan apa yang baik, sekaligus juga menjadi ruang untuk kita berdialog dengan sesama kita. Jadi Bapak Ibu, malam ini kita akan mendengarkan 3 tesis tuh tentang dunia startup ya dari Dr. Indrawan, lalu berikutnya kedua adalah Bang Hadi Kuncoro, dan yang ketiga ada Dr. Jeki Musri tentang dunia startup. Sebelum guru-guru kita menyampaikan hal-hal baik bagi kita, izinkan saya juga sedikit meng-highlight ya. Jadi bagi saya pribadi startup sebagai opsi entrepreneurship luar biasa ya. Jadi memang merupakan ruang ya entrepreneurial buat teman-teman yang mau melakukan usaha, melakukan eksplorasi ya. Bahkan menjadi motivasi tuh buat teman-teman entrepreneur untuk lompat gitu kan. Wah, startup bukan bisnis biasa gitu kan. Semoga saya bisa mengikuti jejaknya Mas Nadiem. Kira-kira begitulah. Walaupun secara paradigma juga perdebatannya terus kencang tuh ya. Ini bisnisnya gamenya apa sih? Profit game atau growth game gitu kan? Valuation game atau excellent operational game gitu kan? Nah, saya pribadi juga Bro Indra, Bro Hadi, Bro Jeki juga punya pertanyaan ya. Nggak tahu deh, mungkin di jurnal udah ada, tapi secara pribadi saya bertanya ini gamenya apa sih? Apakah from the investment to the other investment, atau sebenarnya kita berani nggak sih secara terbuka, ini loh gamenya. Kalau ini clear gamenya kita dudukan, kita definisikan kan menjadi ajakan terbuka gitu. Yuk semua masuk yuk, clear nih end gamenya. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon izin nih Bro Indrawan, Bro Jeki, Bro Hadi, saya sendiri juga sangat tergelitik dengan kalimat disruption ya. Nah apa maknanya disrupsi ini? Apakah ini memperkuat peradaban? Sekilas saya lihat ketika kita bicara disruption, itu berarti kan ada penguatan satu pihak, tetapi pelemahan pada pihak lain. Ya pertanyaannya mending kalau pelemahan.
Kalau karakteristiknya eliminatif gimana? Ketika ada sebuah superior disruption, itu yang hadir justru adalah eliminatif. Sementara kita di sini ramai-ramai berbicara tentang berorientasi tentang bicara gotong royong ekonomi. Nah, itu kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik, yang rindu juga menjadi pembahasan kita bersama. Baik Bapak Ibu, tanpa berpanjang lebar, kepada guru kita, Dr. Indrawan Nugroho, waktu dan tempat saya persilakan. Monggo, brotherku, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera teman-teman semuanya. Bro Pimpin, makasih untuk undangannya. Ini saya double deg-degan ini ya. Kayaknya lebih deg-degan sekarang dibandingkan waktu pas sidang terbuka deh, Bro. Aduh, ada Prof. Tirta, Prof. Rian, guru-guru saya semua ada di sini, Masya Allah. Ini benar-benar ngerasa sidang terbuka kedua ini. Dan juga kenapa saya ditaruh di depan, atuh Bro. Ini Bro, Jeki kan guru saya, nih nggak boleh nih saya. Saya ikut kelasnya beliau nih, di kelas dulu duduk nyatet ketika beliau ngajar itu tuh. Ini kualat saya ini nih. Aduh, Masya Allah. Ya, ini juga Mas Hadi nih, sahabat saya. Oke, nggak apa-apa, karena sudah dapat amanah dengan urutan seperti itu, saya mohon izin untuk, ini bukan tesis ya, ini lebih kepada, kalau Prof. Tirta aja, apa ya, istilahnya tadi, memicu diskusi. Kalau saya mungkin nggak sampai memicu kali ya, hanya memantik kecil-kecil lah ya dalam diskusi, dan sekaligus juga mudah-mudahan bisa, memulai pembahasan tentang beberapa pertanyaan yang Bro Pipin tadi udah ajukan ya. Iya, ya. Baik, mungkin saya izin berapa menit ya, Bro? Around 15 menit, Bro. Okay. Tapi monggo lah, take your time, relax aja, brother. Ya, oke, 2 menit lah ya saya kalau gitu ya. No, 16 menit. Oke, saya nggak akan mengulang apa yang udah saya sampaikan dalam video saya ya. Jadi di YouTube saya di 2 video sebelumnya saya udah menyampaikan dalam 15 menit itu ya. Jadi supaya nggak repetitif, mungkin saya akan sedikit merujuk ke sana dan juga mengambil angle yang nggak berbeda supaya bisa balik lagi ya, memantik beberapa diskusi. Ya. Pertama-tama kan kita menyadari ya bahwa gonjang-ganjing startup yang ada sekarang itu kan pemicunya ada 3 ya. Pertama adalah kenaikan suku bunga yang ngebuat sehingga akhirnya dana tuh jadi mahal. Dulu tuh cheap money, sekarang udah mulai expensive money-nya, sehingga akhirnya para venture capital tuh nggak leluasa untuk bisa gelontorkan dana ke startup. Yang kedua adalah memang ada pergeseran perilaku konsumen yang ketika masuk ke endemi itu mungkin nggak sekencang dulu lagi kita mengadopsi menggunakan digital services ya, atau digital products gitu. Dan ketiga tentu saja urusan Rusia dan Ukraina lah yang ngebuat beberapa harga jadi semakin tinggi dan preferensi orang jadi agak bergeser dan lain sebagainya. Rantai pasok yang juga agak terganggu. Tapi pada akhirnya kan sebenarnya gini, semua tadi itu hanya sebuah pemicu terhadap perubahan paradigma dari investor kalau menurut saya. Dengan latar belakang 3 tadi, akhirnya kan investor mulai mikir nih, kalau misalnya saya bermain jangka panjang banget gitu ya, dengan menyebar duit ke para startup dengan harapan beberapa di antaranya kemudian nanti valuasinya naik dan saya bisa exit pada titik tertentu yang menguntungkan gitu. Ternyata risikonya jadi semakin tinggi gitu. Karena uang yang dimainkan lebih mahal, sehingga sebenarnya ada opsi yang lain yang bisa dipakai sebagai instrumen investasi gitu. Kenapa harus di startup yang high risk sementara uangnya mahal gitu. Maka mereka kan ngelihatnya udah agak sedikit short term sekarang. Kalau kita lihat di dokumennya Sequoia kan begitu kan ya, bahwa sekarang itu growth at all costs itu sudah, kalau katanya Sequoia malah growth at all costs yang tadi disebut ya. Jadi pertumbuhan dengan cara apapun itu sudah mulai tidak terlalu seksi lagi sekarang gitu, karena risikonya semakin tinggi ya, dengan dana yang semakin sedikit. Maka mereka kan fokusnya jadi ke profitability, jadi agak sedikit short term. Yang tadinya dia berani risiko tinggi long term, sekarang short term. Maka itu yang ngebuat paradigma itu dari growth at all cost menjadi paradigma profitability, itu mengubah permainan dari startup ya. Startup yang tadinya tuh runway-nya panjang, dan kalaupun udah pendek, tenang aja, nanti ada round berikutnya kok, dikasih suntikan dana lagi, sehingga runway-nya dipanjangin lagi gitu. Kayak never ending nih, sampai kapan nih runway, kapalnya nggak terbang-terbang gitu ya, dipanjangin terus runway-nya gitu. Zaman dulu mereka punya luxury itu, kalau sekarang kan nggak, runway-nya udah pendek gitu.
Sehingga nggak punya pilihan bahwa para startup ini memang harus udah men-shift fokusnya ke profitability. Makanya ujungnya kan ya mereka ada yang mengubah bisnis model, ada yang memilih produk A dibandingkan produk B karena yang B ini tidak menguntungkan, yang A ini punya prospek lebih bagus, akhirnya berujung pada pemutusan tenaga kerja gitu. Nah, jadi basically sih latar belakang kan itu tuh. Ya. Kondisi sekarang itu kondisi yang lahir dari perubahan paradigma. Ya, yang perubahan paradigma si investor tadi mendikte perubahan prioritas dari startup. Yang tadinya growth menjadi profitability. Nah, maka menarik dari pertanyaannya Bro Pimpin ya. Jadi apakah permainan yang dimainkan sekarang itu udah berubah gitu ya? Valuation game menjadi pure profitability gitu. Kemarin saya sempat ngobrol sama seorang investor. Saya tanya kan, bro, lo kan venture capital ya. Lo permainan lo berubah nggak? Masih main valuation game apa nggak? Jawabannya ya iyalah gitu. Memang nature bisnisnya venture capital adalah dari valuation game. Cuman bedanya, kalau dulu valuation game-nya itu ya tadi karena dananya murah, dia bisa berani ambil risiko yang lebih tinggi. Sekarang enggak. Jadi tetap valuation game tapi lebih hati-hati. Ya, lebih fokus pada fundamentalnya dibandingkan sekedar gelontorin uangnya, fundamental dari startupnya gitu. Nah, kalau saya ngelihat apa yang terjadi sekarang itu sebenarnya lebih ke, saya sebenarnya to be honest ya, ngelihat kondisi yang sekarang dengan startup itu justru malah saya lebih happy. Tentu saja saya ikut bersedih terhadap teman-teman yang kehilangan pekerjaan lah, ya kena PHK gitu ya. Pastilah kita semua punya empati terhadap itu ya. Walaupun kita tahu juga ya udah banyak yang bahas ya bahwa ya kalau kayak gitu kan sebenarnya nggak usah startup, bahkan perusahaan-perusahaan yang gede lebih banyak lagi PHK-nya gitu ya. Jadi itu is just part of dinamikanya sebuah perusahaan lah gitu ya. Nah, saya ngelihat justru malah dari aspek positifnya lebih banyak positifnya. Hikmahnya tuh lebih banyak gitu. Situasi yang 3 tadi saya ceritakan di awal itu mengubah paradigma dan akhirnya mendikte prioritasnya startup yang itu bagus banget sebenarnya. Dan ini akan menyehatkan ekosistem startup Indonesia. Nah, ini yang saya ingin ajak nih Bapak Ibu di sini yang hebat-hebat ini untuk justru mendiskusikan ini sebenarnya. Bukan hanya meratapi apa yang terjadi dan mencari-cari alasan, tapi justru ngelihat dari aspek ini bagus sebenarnya gitu. Dan yuk kita manfaatkan momentum yang bagus ini sebenarnya untuk ngebenerin ekosistem startup di Indonesia gitu. Kenapa? Karena dengan perubahan paradigma dan juga prioritas dari startup tadi, pertama dari investor tuh udah lebih bijak sekarang, udah otomatis. Dia nggak kayak kalau kita nonton We Crash gitu ya, Masayoshi Son yang dengan gampangnya 44 billion US dollar dikasih ke Adam Newman gitu ya, dipakai untuk beli pesawat jet dan lain sebagainya, itu urakan gitu ya dan unresponsible gitu, itu udah pasti nggak akan ada lagi gitu. Mereka udah lebih hati-hati ngelihat investasinya. Kenapa? Karena duitnya mahal gitu. Jadi kalau dia mau put money di perusahaan, dia harus making sure bahwa ini startup memang benar, bahwa risikonya benar di manage, bahwa ini akan dikelola secara responsible gitu. Kan bagus. Ya, dibandingkan cuma sekedar pokoknya kamu grow, tak suntikin, tak kasih duit, kurang runway-nya udah pendek, kasih lagi gitu. Yang akhirnya itu menjerat si founder sebenarnya. Ya. Nah, jadi itu baik dari aspek investornya yang lebih prudent. Ya. Yang kedua adalah baik juga bagi teman-teman pelaku startup. Saya itu banyak ngobrol sama teman-teman startup yang udah valuasinya tuh udah luar biasa besar, udah serinya B, udah C, ada yang udah IPO. Dan yang menarik itu adalah sedih gitu ngelihat beberapa teman-teman itu yang akhirnya mulai tersingkir gitu. Jadi dia mendirikan perusahaan tapi dia udah nggak punya suara lagi ya, dia masih punya hak veto sih atau hak suara khusus gitu ya. Tetapi tetap gitu. Idealismenya dia nggak bisa dipakai gitu. Bahkan teman-teman tuh yang ikut ngebangun dari awal jadi karyawan pertama lah ya, atau gelombang karyawan pertama itu udah pada keluar gitu. Tanya, lu kenapa keluar dari startup itu bro, kan gaji lo gede di sana dan itu kan mentereng. Jawabannya adalah udah nggak sesuai lagi sama visi kita, value-nya udah beda, gue mau keluar. Gila men, sayang banget gitu. Akhirnya mereka malah bikin startup sendiri atau masuk ke perusahaan-perusahaan atau ke startup-startup yang lebih kecil gitu. Nah, aku sih percaya ya dengan kondisi seperti ini justru malah startup founders itu malah bagus gitu.
Dia nggak diopiak-opiak untuk growth at all cost. Apa namanya, share-nya ya, share-nya sahamnya nggak cepat terdilusi. Mereka lebih bisa punya power kepada investor karena dia udah bisa membuktikan bahwa perusahaannya udah profit ya dan sehat ya, prospeknya bagus ya, sehingga dia nggak di nggak di bawah di bawah penjajahan si investor yang ya karena aku yang punya duit dan kamu udah sangat bergantung sama duit saya ya kamu harus begini gitu. Dia punya power, dia punya say gitu karena memang startupnya bagus, fundamentalnya kuat gitu. Ya, dan mudah-mudahan itu berdampak kepada dia bisa keep the value yang diyakini oleh founder itu. Dia bisa tetap menentukan arah dari startupnya, bukan disetir oleh si investornya sih. Bagus kan? Jadi investornya lebih bijak, startup foundernya juga lebih punya power di situ, ya. Dan lebih bisa intact value dan visinya. Yang ketiga yang diuntungkan adalah UKM. Sekarang ini kan teman-teman UKM itu kan teriak-teriak ya kemarin-kemarin ya. Ya gimana saya bisa bersaing sama dia? Udah dia ngasih diskon terus gitu, harganya subsidi terus, promosinya gila-gilaan. Dia kan bakar uang terus kita nggak punya kekuatan untuk melawan mereka gitu. Nah kalau sekarang playing field-nya udah relatif lebih rata gitu ya, mereka pasti tetap lebih punya duit lah ya. Tapi relatif lebih rata. Ya kalau kita lihat di media sosial gitu ya atau di handphone itu kan udah banyak tuh. Wah sekarang nih udah nggak ada diskon lagi nih gitu, udah nggak ada harga promo lagi nih, siap-siap bayar full ya gitu. Which is itu kan bagus bagi UMKM. Tiba-tiba dia pertarungannya itu lebih fair gitu bagi si UKM. Nah itu yang ngebuat saya excited dan saya berharap juga malam hari ini kita bisa menjadikan itu sebagai poin diskusi ya. Bener nggak sih gitu pandangan gue ini gitu tentang kondisi ini? Karena itu gaya gue aja sih ya. Jadi apapun yang terjadi gue pengen lihat yang positifnya aja dah gitu. Oke, terus kaitannya sama funding gitu ya. Kan wah gini uangnya seret nih nggak ada funding. Kan nggak juga. Mas Hadi bisa cerita itu tentang bahwa sekarang tuh funding masih datang terus. Saya seminggu yang lalu kalau nggak salah ya, atau 2 minggu yang lalu tuh baru ketemu sama teman saya. Dia pelaku startup Indonesia. Dia udah gede startupnya, udah ada di berapa? 50 negara kalau nggak salah. Kliennya udah puluhan ribu perusahaan di dunia. Dia kemarin pas lagi telepon, aku minta meeting, sorry nggak bisa ketemu nih, kenapa? Gue lagi ketemu sama investor. Jadi dia baru dapat round kesekian dari fundingnya gitu. Jadi dia baru lagi siap nangkepin dana banyak gitu. Flip ID itu luar biasa banget kan? Dapetin seri B berapa? 800 miliar ya kalau nggak salah ya. Baru aja kan kemarin kan beritanya itu. 800 miliar baru cair gitu. Dan kalau saya misalnya oke lah, nggak usah ngomongin orang lain, ngomongin gue aja deh gitu. Gue aja begini-begini dapat funding, bro. Nanti Japri dong caranya dong. Gue modal begini doang dapat funding. Saya punya inisiatif ya. Kemudian ketemu sama perusahaan dan oke, aku siap funding. Jadi aku sekarang dalam proses tadi tuh meeting tuh kenapa gue tadi pamit duluan dari ketemu Prof Nizam tadi, gue mau ketemu investor tuh salah satunya. Kenapa kita nggak jadi meeting ya? Iya. Dan itu udah, saya insya Allah ya minta doanya ya supaya prosesnya lancar karena kita lagi bahas term sheet dan lain sebagainya. Itu funding udah ada gitu. Dan sebagai usaha yang bener-bener baru, saya modalnya cuma pitch deck doang. Jadi belum jalan nih bisnisnya bro. Modalnya pitch deck doang. Saya dapat funding, seed funding yang kalau kategori seed funding, insya Allah nih yang dijanjikan ke saya itu kategorinya udah tinggi. Gitu. Jadi kalau seed funding misalnya X gitu ya, saya tuh bisa 2X dapatnya. Ya, untuk seed funding yang modalnya cuma pitch deck doang. Artinya kan duit masih ada gitu. Appetite investor itu masih ada, dia nggak hilang. Bahkan minggu lalu gue ketemu investor. Kalau yang ini venture capital, kalau yang tadi gue cerita dia bukan venture capital, dia perusahaan yang lagi bertumbuh dan dia tertarik dengan ide saya, akhirnya jadi ini private equity lah. Ya, yang tadi aku cerita. Nah, minggu lalu aku ketemu sama venture capital. Terus gue cerita dong, gue ada inisiatif gini. Langsung begini bilang, oke Indra, yuk ketemu sama direktur gue yuk. Gue siap funding nih. Wow. Gue pikir, lu bukannya gak ada duit? Saya bilang gak ada duit. Duit itu ada, cuman sekarang pertanyaannya begini. Investor
ini duit ada, tapi jumlahnya makin sedikit, ya kan? Maka harus lebih hati-hati dong, gitu. Nggak sembarang aja dia ngasih duit, dia akan lebih milih-milih. Nah, terus gue tanya nih sama si venture capital ini, terus lu gimana cara milihnya gitu? Variabel apa yang lu jadikan nih? Ini nyambung nih pertanyaan Bro Pipin tadi nih. Variabel apa yang lu pakai ketika lu pengen naruh duit lo yang udah sangat berharga itu? Gue potong ya. Ah. Yang pasti variabel nomor 1, variabel elunya, bro. Oke, gue nggak bilang variabel gue secara pribadi ya, tapi founder itu benar. Ya, jadi nomor 1 tuh lihat foundernya dulu. Foundernya punya credibility apa enggak, foundernya itu memang dianggap punya capability apa enggak, track record-nya kayak gimana. Jadi nggak bisa lagi ngasal dia nyebar-nyebar duit gitu, nggak bisa. Dia lihat dulu, nih foundernya gimana nih gitu. 1. Yang kedua adalah PS fit-nya, problem solution fit-nya. Solusi yang diajukan oleh founder itu beneran nggak sih bisa solving problem? Syukur-syukur udah tervalidasi. Kalau belum tervalidasi, paling nggak logiknya dapat dulu gitu. Ya, kalau udah tervalidasi karena udah ada prototype atau minimum viable product itu lebih powerful banget gitu. Maka biasanya kan yang kayak gue nih yang modal pitch deck aja nih mungkin udah agak langka gitu sekarang ya. Tapi yang udah punya prototype, yang udah sempat ada pre-release dulu dan sebagainya sehingga PS fit-nya udah dapat, itu kencang tuh kemungkinan untuk bisa dapat funding gede. Terakhir, kalau kita mau bicara agak sedikit lebih gede lagi fundingnya, ketika produk market fit-nya udah ketahuan gitu. Jadi dia udah rilis versi pertama dari produknya, udah ada market traction-nya, nah itu katanya 3x. Apa tuh? Iya, biasanya investasi kan seed kan 1x. Lu dapat 2x. Kalau produk market fit jadi 3x. Oh, 10x, bro. Enggak 3x, 10x. Kalau udah PM fit udah 10x gitu. Iya. Oke, kurang lebih mungkin itu dulu kali ya. Kayaknya waktunya udah habis nih 15 menitnya. Nanti kita bisa lanjut ngobrol lagi. Mudah-mudahan bisa ikut memantik diskusi. Iya. Ya, luar biasa Bro Indrawan ya, sangat memantik ya. Teman-teman, ini banyak banget ya. Nanti teman-teman bisa lihat di YouTube ya konten-konten Pak Indrawan pada malam ini ya. Tapi gue nyatet ya minimum 2 lah, bro, ya kan. Ya dunia kestartupan ini memang semacam investor determination banget ya. Itu yang kutangkap loh tadi dari Bro Indrawan. Terus juga memang aku suka ya dengan spirit yang Pak Indrawan tadi sampaikan. Yuk ini waktunya ekosistem recovery lah ya. Gua mah yang positif-positif aja ya. Walaupun ada tergelitik pertanyaan kecil nih, bro. Tadi yang masalah terjajah itu ya. Mas, mental modelnya segitu banget kah, bro? Enggak juga sih sebenarnya, itu gue agak sedikit lebay aja ngomong penjajahan. Cuman gini, memang bagi Antara beberapa teman-teman startup ya. Iya, bagi beberapa teman-teman itu yang udah kadung soalnya tercengkeram dengan investor dan share-nya udah sangat terdilusi sehingga seolah-olah dia nggak punya ruang untuk memperjuangkan visi aslinya, ya, otomatis kan merasa terjajah gitu. Iya. Cuman ya salahnya sendiri juga kan, lo ngundang penjajahnya kan gitu. Iya. Makanya karena ini salah satu hikmahnya ya dari kejadian ini waktu pas gue ngobrol sama investor kemarin tuh, gue dari depan udah ngomong gini, ini visi gue ini ya gitu. I will die to protect this vision. Gitu. Dan declare ya, gue declare dari depan gitu. Ya. Dan lu agree nggak dengan visi ini gitu? Kalau enggak, ya udah gitu. Gue ya ngomongnya begitu, gue butuh duitnya emang gitu, tapi kan lebih pada, tapi gue harus ngomong dulu di depan, this is my vision gitu. Lu sama nggak visinya sama gue? Kalau kita sama visinya oke gitu. Gue fight supaya gue bisa making money untuk lo, certainly, udah pasti. Ini hitung-hitungannya gue. Tapi visi ini bagi aku pribadi, aku ngomong ini lebih penting dibanding profitabilitas ya, gitu. Because I'm playing a long game gitu. Gue ngomongnya begitu tuh. Jadi gue udah belak-belakan pada investor, dan investor sekarang kayaknya sih ya, gak tahu ya, ini kebetulan yang gue temuin aja. Itu juga lebih fair gitu. Oh iya. Kita juga, dia langsung ngomongnya ya memang awalnya gini, ini kira-kira round 2 kapan ya? Buset deh, round 1 aja belum cair duitnya dan udah ngomongin round 2. Karena dalam hati gue ngomong, iya, tenang aja, round 2 bakalan ada insya Allah gitu. But gue ngomong gini, gue tadi barusan ngomong gini, gue akan fight semaksimal mungkin. Sebenarnya nih, gue nggak butuh round 2. I see. Karena sebelum ada round 2, mungkin dalam 2-3 tahun ke depan, udah profit. Gue akan fight untuk itu. Gue akan buat bisnis model supaya profit dulu. So, kalaupun mau ada round 2, itu bukan karena gue butuh runway. I see. Karena gue butuh grow.
Makanya gue butuh investment, buka cabang di mana-mana, bangun jaringan partners gitu. But not untuk runaway. Gue butuh untuk grow. Nah, gue ngomong gitu sama investornya. Oh iya, oke, dia happy, suka. Ya kalau dia kan tentu aja kan berharap ada round berikutnya ya supaya valuasinya naik. Nanti kalau dia mau exit sedikit juga bisa gitu. Tapi di awal gue mendudukin, gue pengen buat nih startup sehat gitu. Gue nggak butuh duit untuk burning money. Gue butuh duit untuk modal kerja supaya gue bisa profit within 2-3 years gitu. Ya agak pede-pedean aja deh gitu ngomongnya. Sambil berdoa gitu, ya Allah, ya mudahkanlah, mampukanlah gitu. Ya, Bro Indrawan, memang kalau ada kesempatan ngasih award, gue bakalan kasih award ke lu tuh, semacam Bapak egalitarian startup ya, Bapak kesejajaran startup nih. Wah. Nah, pertanyaannya kan bagaimana kita bisa sahabatan sama investor, agak sejajar. Betul. Tadi yang lu bilang tadi kan, dari awal kita I fight for my vision ya. Nah, itu keren tuh. Itu deklarasi sederhana, teman-teman, deklarasi sederhana. Tetapi sekaligus juga memantik investor untuk ngelihat lu bukan startup biasa, lu beda gitu. Dan gue happy-nya nih, gue harus ngomong juga ya di sini ya, karena nanti mungkin teman-teman akan tahu siapa jadi investor saya gitu ya. Wah. Dari awal saya bilang gini, Pak, saya emang butuh uang untuk startup saya, tapi uang itu banyak cara untuk bisa saya dapatkan. Yang saya lebih butuhkan adalah partner, Pak. Partner satu visi, satu value, satu perjuangan. Dan luckily ini nyambung, bro. Value-nya dia nyambung, spirit-nya nyambung. Jadi ketika gue ngobrol sama dia, gitu nggak ngobrolin duit. Ngobrol visi, ke depan gimana tuh. Gila men, enak banget gak sih? Lu dapat investor yang ngasih duit tapi sevisi. Dan oke, gue akan bantu di sini, gue akan bantu di sini, gue akan dibantu di sini gitu. Wah itu ya gue bersyukur banget lah ya. Ketemu partner gitu bilang. Jadi saya nggak lihat Anda sebagai investor ya Pak, gitu. Saya lihat Anda sebagai partner. Kita kerja bareng. Dari awal saya udah terbuka sama Anda. Yuk kita akan diskusikan tentang ini bareng-bareng. Gue sering banget sekarang main ke sana tuh. Hampir tiap minggu gue main ke sana tuh. Duitnya belum cair bro. tapi gue udah. Bro, gue kepancing nih. Dua pertanyaan pendek. YouTube lu ngaruh nggak? Akhirnya punya positioning kayak gitu. Mungkin ngaruh kali ya. Ya, soalnya dalam kajian entrepreneurship itu kan masuk semacam personalitas entrepreneur ya. Jadi kenapa seorang entrepreneur harus mengembangkan personalitasnya sebagai resource di tengah keterbatasan resource-nya ya. Mungkin ya lu bilang tadi. Yeah. Nah, ini satu lagi pertanyaan kecil, sebenarnya ini pertanyaan yang seharusnya terakhir, tapi kok gue jadi kepancing nanya ini di awal. Bro, seberapa optimisnya lu melihat bahwa balance antara perusahaan yang apapun itulah, startup, UKM atau apapun itu menjadi balance dalam konteks good profit dan good valuation, seberapa optimisnya lo melihat itu, bro? Atau memang relatif itu harus menjadi pilihan yang tajam, bro? Monggo, bro. Nanti mungkin teman-teman yang lebih ahli yang bisa jawab itu secara lebih benar. Gue jawabnya yang nggak benar aja dulu ya. Canggih ya, Bro Jeki lah yang jawab inilah. Memang atau Mas Hadi, lu nanyanya ke gue, itu susah itu pertanyaan. Lu nanya ke gue yang gampang-gampang aja. Jawabannya nggak benar tapi nggak bisa disanggah gimana? Jawabannya nggak benar tapi nggak bisa disanggah. Kan perjanjiannya gitu tadi bro. Yang susah-susah lu nanyanya ke Bro Jeki sama Bro Hadi. Sama gue tuh yang gampang-gampang aja. Kan gue cuma YouTuber. Iya. YouTuber nanyanya jangan susah-susah. Tapi memang canggih lu memilih jawaban itu canggih lu karena abis ini Bro Hadi. Nah, cocok udah benar emang. Banget. Lu kalau letter luck menjawab itu lu siap lumayan terhadang sama positioning beliau sebagai pemain startup. Ya. Jadi gue bebas ya, nggak perlu jawab nih ya, gue aman ya gue ya. Ya Bro Hadi aja yang jawab. Another one. Bro Indra, thanks a lot for good conversation, bro. Thank you banget. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke dosen kita berikutnya, ke sahabat kita yang akan menyatakan tesisnya. Ya Bapak Ibu, ini Mas Hadi Kuncoro ya, Bang Hadi Kuncoro, senior startup di Indonesia Bapak Ibu ya, merupakan senior dalam pengembangan Jalora bersama Mas Nadim dan teman-teman. Dan ya kalau mau diperas dengan satu kata, beliau ini orang startup banget. Bahkan saya tambahkan katanya yaitu beliau ini merupakan senior startup bisnis di Indonesia buat saya. Bro Hadi, salam jengkol mania, bro.
Salam jengkol dan pete mania. Kita wajib tuh ya, itu jadi ritual ya. Teman-teman Iya, saya dong. dan Pak Hadi ini penggemar jengkol, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu intipnya Facebook beliau dan Facebook saya, kami secara gagah sekali mendeklar kami doyan jengkol. Orang Indonesia lah asli. Ya gue juga dari emak gue tuh. Emak gue Batak, jadi gue keikut juga doyan jengkol. Bro Adi, monggo bro. Ya. Kita butuh mendengar spirit informasi dari bro. Waktu dan tempat, monggo brother bro, silakan. Baik, terima kasih sahabat saya Dr. Pimpin, juga guru saya Dr. Indrawan, juga partner Evafora yang selalu memberikan kesempatan ke saya di Evafora untuk jadi provokator ribuan entrepreneurs, anak-anak muda maupun startup dan juga siswa. Tentu juga Dr. Jeki, salam kenal dan luar biasa. Saya merasa kecil sekali lah di forum ini. Jadi ketika kemudian Dr. Pimpin sahabat saya ini ngomong tesis, aduh gua aja boro-boro tesis, S2 aja nggak lulus kan kemarin kan gitu loh. Gara-gara anak-anak startup banget lah gitu loh. Gara-gara kenal duit, akhirnya tesisnya waktu di S2 nggak lanjut kan gitu loh. Jadi lebih mikirin duit kan gitu loh. Tesis kehidupan bro, masuk tesis kehidupan. Pas 5 tahun balik berikutnya gitu, 6 tahun balik ke kampus lagi gitu, mau lanjutin, ternyata kalau lebih dari 5 tahun nggak bisa, harus ngulang tuh, udah nggak berlaku SKS-nya. Saya udah males kan gitu loh, balik lagi kan gitu loh. So anyway, menjadi menarik teman-teman, selamat malam semuanya. Menjadi menarik yang tadi dipaparkan guru saya Dr. Indrawan bahwa hebohnya startup dan sejenisnya ini menjadi momentum yang baik, betul di situ. Buat kita menjadi sadar startup dan sejenisnya itu seperti apa. Paling tidak masyarakat memandang startup itu seperti apa. Yang menjadi skeptikal, yang menjadi kemudian melihat sebuah nilai besar, apa yang positif menjadi memahami dan menjadi nilai positif yang baik. Di situ. Yang sedih buat saya adalah terjadinya dikotomi bahwa pandangan-pandangan itu di media baik yang itu mainstream maupun media yang tidak mainstream, terutama di sosial media, seolah-olah bahwa kemudian startup itu menjadi negatif, yang tidak startup itu positif, gitu. Itu yang sedih buat saya di situ. Sampai kemudian menjadi olok-olok. Startup itu terlihat kerennya saja tapi bego, kasarannya seperti itu, gitu. Kalau kita melihat justru kenapa kemudian saya menulis tentang bahasan tentang hot issue startup kemarin itu adalah semata-mata ingin membuka secara komprehensif pandangan-pandangan semuanya, bahwa yes, ada hal yang tidak tepat, tapi juga apa bagusnya startup, tapi juga ada yang menjadi kita juga membutuhkan startup sehingga agar terjadi perubahan-perubahan yang begitu yang memang harus dipahami ke depan oleh masyarakat, mindset yang katanya digadang-gadang transformasi, kan gitu. Karena eranya memang harus transformasi di situ. Nah, kalau UKM model konvensional nggak ada orang startup, mungkin transformasi ini juga nggak akan terbantu dengan cepat di situ. Itu harus kita sadari itu di situ. Nah, yang kedua, saya ingin juga menyampaikan adalah seperti ini, bahwa dunia startup itu sudah berlangsung cukup lama di Indonesia, 1 dekade lebih. Di situ. Tapi revolusinya itu terjadi di tahun 2011, di mana kebetulan saya terlibat di situ adalah kemudian datangnya sebuah inkubator global yang bernama Rocket Internet pada saat itu, yang kemudian menginisiasi membuat sebuah startup e-commerce berbasis e-commerce yang bernama Zalora. Dan kemudian 3 bulan berikutnya adalah Lazada di situ terbangun. Nah, kenapa saya bilang titik balik revolusinya di situ? Karena sebelumnya udah Bukalapak sudah ada, Tokopedia sudah ada, Kaskus forum bisnisnya sudah besar pada saat itu. Namun yang membedakan kenapa saya bilang revolusi di tahun 2011 adalah munculnya adalah venture capital global masuk ke startup. Yang itu kemudian 1 dekade terakhir ini merubah tatanan ekosistem digital startup dan digital ekonomi pada akhirnya nanti ke depan. Di situ. Itu satu. Yang kedua, kesedihan saya adalah ketika kemudian terjadi dikotomi startup dan ini yang lagi heboh ini adalah sedih saya tuh gini. Kita ini, bangsa ini itu minim entrepreneur.
Baru 1%. Negara lain sudah 5% lebih. Cara terbaik itu dan termudah bagi anak-anak muda, itu sebetulnya yang paling seksi itu jadi entrepreneur startup. Di situ. Nah, isu terakhir ini menciptakan bahkan orang tuanya takut orang kerja di startup kan gitu loh. Apalagi ini saya barusan tadi menginkubasi di salah satu inkubatornya Telkom, Indigo. Salah satu startup. Ini teman-teman saya harus buka dan saya sharing. Teman-teman, founder-founder startup ini jadi ngeri sekarang gitu. Wah, ngapain gua? Mendingan gua kerja gitu loh. Sementara kita punya misi bangsa ini dengan ekonomi digital ini ke depannya adalah bertumpu pada generasi demand generation benefit atau bonus demografi kita itu adalah anak-anak generasi muda. Nah, cara terbaik dan memudahkan anak-anak muda dikasih jalan untuk menjadi entrepreneur, sebetulnya meningkatkan 1% entrepreneurship itu adalah caranya dengan startup founder. Di situ. Harusnya itu yang, nah kenapa kemudian saya membedah, startup itu udah beda loh zaman dulu dengan sekarang. 1 dekade terakhir itu sudah berubah, bahwa yang disebutkan tentang startup yang bakar duit itu adalah startup yang memang berbasis B2C kebanyakan. Di situ adalah teman-teman datang ke venture capital ingin merubah perilaku pasar dan budaya. Kan itu sebetulnya. Nah, yang paling mahal dalam dunia startup itu adalah ketika kita masuk ke ranah B2C, itu yang paling mahal itu adalah bukan hanya tentang teknologi development-nya kalau mau besar, tapi akuisisi customer-nya. Itu yang paling mahal. Nah, apalagi di periode 5 tahun pertama 1 dekade kemarin, itu orang penetrasi mobile user itu nggak kayak sekarang. Internet nggak kayak sekarang. Artinya apa? Untuk menyuruh orang install aplikasi, itu akuisisi cost-nya banyak banget. Di situ. Nah, sekarang itu ekosistemnya sudah mulai oke. Saya punya data yang terbaru lah ya, gitu, bahwa penetrasi mobile atau internet user itu sudah di atas, mobile user aja sudah di atas populasi Indonesia, 300-an juta. Melebihi dari jumlah penduduk Indonesia. Artinya apa? Harusnya untuk suruh menginstal 1, 2, 3 aplikasi dalam satu handphone, itu harusnya lebih mudah sekarang. Kalau zaman dulu, 1 install, 2 install, yang ketiga memorinya habis. Lo kalau mau nyuruh install lagi, kasih insentif. Kan gitu ceritanya. Nggak dikasih insentif lagi, di-uninstall lagi sama dia. Di situ. Nah, ini yang kemudian yang kedua yang saya sedih dari fenomena yang ada perdiskusian tentang startup itu dibedah cuman ini. Nah, saya ingin menyampaikan apa sih yang sudah terjadi perubahan di situ. Dalam kacamata startup founder dan juga investornya. Di situ. Nah, ketika kita berbicara ribut kemarin, sebetulnya isunya kan digaungkan yang berbasis startup yang berbasis venture capital. Yang modelingnya adalah valuation game. Awalnya kan seperti itu di situ. Nah, makanya muncullah kemudian berbarengan isunya 4 minggu yang lalu tuh Zenius lagi seperti itu. Tapi pada saat yang bersamaan